April 1994, sebuah negara kecil di jantung Afrika yang bernama Rwanda berubah menjadi neraka di bumi. Dalam kurun waktu hanya 100 hari, lebih dari 800.000 orang Tutsi dan Hutu moderat dibantai dengan parang, senapan, dan kebencian yang ditanamkan selama puluhan tahun. Ini bukanlah sekedar konflik etnis, melainkan genosida, upaya pemusnahan secara sistematis, cepat, dan brutal, seperti dicatat oleh Alison Desforges dalam bukunya Live Now to Tell the Story, Genocide in Rwanda. Pembantaian ini menjadi salah satu episode paling kejam pada abad ke-20, di mana kecepatan pembunuhan melampaui Holocaust. Memahami tragedi Rwanda bukan hanya soal angka korban, tapi soal melihat bagaimana propaganda, politik, dan kebisuan dunia internasional bisa berubah menjadi mesin pembunuh massal. Benih tragedi ini ditanam jauh sebelum 1994, ketika Rwanda dijajah Jerman, lalu Belgia. Pada awal abad ke-20, penguasa kolonial memperkuat perbedaan antara Hutu dan Tutsi. Melalui kartu identitas, status etnis ditulis secara resmi, mengukuhkan pembelahan masyarakat. Mahmud Mamdani dalam bukunya When Victims Become Killers, Colonialism, Nativism, and the Genocide in Rwanda menjelaskan bahwa kolonialisme menciptakan rasialisasi politik, menjadikan Hutu sebagai mayoritas yang ditekan, sementara Tutsi diberi keistimewaan, diberikan pendidikan, jabatan administratif, dan posisi elit, sementara Hutu menjadi kelas bawah. Dalam akses pendidikan, Belgia membuat sekolah elit, sebagian besar hanya Tutsi yang boleh masuk, menjadikan kaum Tutsi lebih terdidik, memiliki kemampuan administrasi, dan bisa kerja di birokrasi kolonial. Dalam jabatan pemerintahan, hampir semua posisi kepala desa, kepala suku, sampai birokrat kolonial diisi kaum Tutsi. Sedangkan kaum Hutu nyaris tidak memiliki perwakilan dalam pemerintahan. Dan dalam ekonomi dan pajak, kaum Hutu dipaksa kerja rodi untuk proyek kolonial, sedangkan Tutsi jadi penengah atau mandor yang disayang penguasa. Tutsi bisa mengelola tanah lebih luas, sementara Hutu tetap di bawah sebagai buruh dan tani. Ditambah lagi legitimasi rasial. Belgia percaya teori Hamitic Hypothesis. Kaum Tutsi dianggap lebih cerdas dan lebih dekat dengan Eropa. Dan perbedaan ini dikunci lewat kartu identitas etnis pada tahun 1930-an. Inilah yang membuat jurang kebencian kaum Hutu ekstremis yang begitu dalam terhadap kaum Tutsi. Ketegangan ini makin parah setelah kemerdekaan pada tahun 1962, ketika rezim Hutu yang berkuasa berbalik menindas Tutsi. Eksodus besar-besaran terjadi. Ribuan Tutsi melarikan diri ke Uganda, Burundi, dan Zaire, membentuk kelompok oposisi yang bersenjata. Pada tahun 1990, kelompok pengungsi ini dikenal sebagai Rwandan Patriotic Front. Mereka menyerang Rwanda, sehingga konflik makin mengeras. Meski perjanjian damai Arusha Accord pada tahun 1993 sempat memberi harapan, namun kaum ekstremis Hutu menolak berbagi kekuasaan, seperti bom waktu yang menunggu pemicunya. Dan benar saja, pada 6 April 1994, sebuah pesawat yang membawa Presiden Rwanda, Juvenal Habyarimana, ditembak jatuh dekat Kigali. Tidak pernah jelas siapa pelakunya, tapi kaum ekstremis Hutu langsung menuduh etnis Tutsi sebagai pelakunya. Keesokan harinya, pembunuhan terorganisir pun dimulai. Target pertama, lawan politik, termasuk Perdana Menteri Agathon. Dan dalam siaran radio, menyalakan api kebencian. Mereka menyebut Tutsi sebagai INZ atau kecoa dan menyiarkan instruksi pembunuhan. Scott Strauss dalam bukunya The Order of Genocide mencatat bagaimana propaganda ini bekerja seperti senjata, membentuk opini rakyat biasa untuk ikut serta dalam pembantaian. Dari detik itu, Rwanda tak lagi berdiri sebagai sebuah negara. Ia berubah menjadi mesin pembunuhan massal. Dalam kurun waktu 100 hari, Rwanda jadi kuburan massal terbuka. Seperti dicatat Alison Desforges, rata-rata lebih dari 10.000 orang dibantai setiap hari. Sebagian besar dengan parang, kayu, atau senjata seadanya.
Pembunuhan dilakukan di jalan, di rumah, bahkan di gereja, tempat perlindungan yang berubah menjadi jebakan. Perkosaan massal digunakan sebagai senjata. Menurut laporan PBB, pada tahun 1996, antara 250.000 hingga 500.000 perempuan Tutsi diperkosa, seringkali secara beramai-ramai, bahkan dengan tujuan menularkan HIV. Itu bukan sekedar kekerasan seksual, melainkan strategi genosida. Hal itu menunjukkan bahwa genosida ini bukan hanya hasil perintah elit, tapi juga partisipasi warga biasa yang dimobilisasi lewat rasa takut dan kebencian. Tetangga membantai tetangganya sendiri, sebuah kehancuran moral yang masif. Jalan-jalan penuh mayat, sungai-sungai merah oleh darah, dunia menutup mata. Jenderal Romeo Dallaire, Komandan UNAMIR, dalam bukunya Shake Hands with the Devil, menulis dengan getir, "Kami punya informasi, kami bisa mencegah, tapi mandat kami dipangkas." Dunia membiarkan genosida itu berjalan. Amerika Serikat dan negara-negara barat enggan menyebutnya sebagai genosida. Jika istilah itu digunakan, maka secara resmi mereka wajib bertindak sesuai konvensi genosida pada tahun 1948. Jadi, mereka memilih kata lain, acts of genocide, sebuah permainan kata yang mengorbankan ratusan ribu nyawa. Barulah setelah Rwandan Patriotic Front yang dipimpin Paul Kagame merebut Kigali pada Juli 1994, genosida itu berhenti. Tapi saat itu, lebih dari 800.000 orang sudah tewas, dan 2 juta pengungsi melarikan diri ke negara tetangga. Pasca genosida, Rwanda berhadapan dengan pertanyaan, bagaimana menuntut keadilan untuk tragedi sebesar ini? Maka pada tahun 1994, Dewan Keamanan PBB membentuk International Criminal Tribunal for Rwanda di Arusha, Tanzania. Tribunal ini mengadili pejabat tinggi, pemimpin milisi, dan propagandis. Hingga 2015, menjatuhkan 62 vonis. Ini adalah pertama kalinya pemerkosaan massal diakui sebagai instrumen genosida oleh hukum internasional. Namun, ratusan ribu pelaku tak mungkin semua diadili secara internasional. Maka pemerintah Rwanda membentuk pengadilan tradisional, yaitu Gacaca, yang berbasis komunitas untuk mengadili lebih dari 2 juta kasus. Menurut laporan Human Rights Watch pada 2011, meski penuh kontroversi, Gacaca memungkinkan Rwanda membongkar kebenaran dan melangkah menuju rekonsiliasi. Hari ini, Kigali Genocide Memorial berdiri di ibu kota Rwanda, menyimpan tulang belulang lebih dari 250.000 korban. Monumen sunyi yang berbisik, jangan biarkan sejarah ini terulang. Genosida Rwanda adalah cermin paling kelam dari kebencian yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali. Ia lahir dari kolonialisme, dipelihara oleh politik identitas, disulut propaganda, dan dibiarkan dunia yang bungkam. Genosida bukanlah letupan primitif. Ia adalah produk modernitas dari politik yang gagal menjaga kemanusiaan. 100 hari di Rwanda mengajarkan kita bahwa kata-kata bisa jadi senjata, kebencian bisa jadi parang, dan diamnya dunia adalah bentuk persetujuan. Jadi, bagaimanakah pendapat kalian tentang tragedi ini? Jika ada yang mau ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Hasta la vista.